Pengertian Discovery Learning menurut Durajat tahun 2008, model Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sedangkan menurut Effendi tahun 2012, Discovery Learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Discovery Learning merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery Learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut menurut Saifuddin tahun 2014. Discovery Learning merupakan model yang mengarahkan siswa menemukan konsep melalui berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Menurut Sani tahun 2014, Discovery Learning merupakan proses dari inquiry. Discovery Learning adalah metode belajar yang menuntut guru lebih kreatif, menciptakan situasi yang membuat peserta didik belajar aktif dan menemukan pengetahuan sendiri. Maharani dan Hardini tahun 2017 menyatakan bahwa Discovery Learning adalah proses pembelajaran yang penyampaiannya materinya tidak utuh, karena model Discovery Learning menuntut siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menemukan sendiri suatu konsep pembelajarannya. Ciri utama model Discovery Learning adalah yang pertama, berpusat pada siswa, yang kedua, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menghubungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan, serta yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Menurut Sinambela pada tahun 2017, langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning yaitu yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Siswa diberikan permasalahan di awal sehingga bingung dan kemudian menimbulkan keinginan untuk menyelidiki hal tersebut. Pada saat itu, guru sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan, arahan membaca teks, dan kegiatan belajar terkait discovery. Yang kedua ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Tahap kedua dari pembelajaran ini adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kejadian-kejadian dari masalah yang relevan dengan bahan ajar. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pernyataan masalah. Yang ketiga ada data production atau pengumpulan data, berfungsi untuk membuktikan terkait pernyataan yang ada, sehingga siswa berkesempatan mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai, membaca sumber belajar yang sesuai, mengamati objek terkait masalah, wawancara dengan narasumber terkait, dan melakukan uji coba sendiri. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data, merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang sebelumnya telah didapat oleh siswa. Semua informasi yang didapatkan semuanya diolah pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima ada verification atau pembuktian, yaitu kegiatan untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan yang sudah ada sebelumnya, yang sudah diketahui dan dihubungkan dengan hasil data yang sudah ada. Keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Tahap ini adalah menarik kesimpulan di mana proses tersebut menarik sebuah kesimpulan yang dijadikan prinsip umum untuk semua masalah yang sama. Berdasarkan hasilnya dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Kelebihan pada model Discovery Learning dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa karena untuk berdiskusi. Yang keempat, mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena siswa berhasil melakukan penelitian. Dan yang kelima, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Ada 4 kekurangan model pembelajaran Discovery Learning menurut Kemendikbud pada tahun 2013. Yang pertama, model pembelajaran Discovery Learning ini menimbulkan asumsi bahwa ada
ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif yang rendah akan mengalami kesulitan di dalam berpikir abstrak atau yang mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis ataupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan sebuah frustasi. Yang kedua, model discovery learning ini tidak cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah siswa yang cukup banyak. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk kegiatan menentukan pemecahan sebuah masalah. Yang ketiga, harapan di dalam pembelajaran ini dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa menggunakan cara yang lama. Yang keempat, model pengajaran discovery learning ini akan lebih cocok dalam pengembangan pemahaman, namun aspek lainnya kurang mendapat perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Alamin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru, mungkin Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa sih yang kalian dapatkan dari pelajaran ekonomi di minggu sebelumnya? Saya, Pak. Jadi minggu kemarin kita belajar mengenai uang dan fungsi dari uang. Menurut Kasmir, uang adalah alat tukar menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk menjual atau membeli suatu barang atau jasa. Salah satu fungsi dari uang adalah sebagai perantara tukaran barang dengan barang, juga memudahkan perdagangan secara barter. Alhamdulillah, ternyata masih ada yang ingat ya materi dari pembelajaran minggu kita kemarin. Sekarang berikan tepuk tangan untuk Jalfa. Nah, untuk sekarang kita akan memasuki materi yang baru mengenai opportunity cost atau biaya peluang. Jadi silahkan sekarang keluarkan alat tulis dan sebagainya. Baik, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru mengenai biaya peluang, minggu sebelumnya Bapak sudah menginstruksikan kepada kalian untuk sedikit membaca dari biaya peluang. Nah, untuk sekarang apakah ada yang ingin memberikan contoh dari biaya peluang tersebut? Kayak apa sih contoh dari biaya peluang? Enggak, saya silakan. Ya, Pak. Jadi dicontohkan seperti ini. Kita pernah kebingungan untuk membeli dua makanan yang kita sukai, tetapi uang yang kita miliki cuma cukup membeli satu makanan saja. Berarti dengan misalnya kita memilih makanan B, artinya biaya peluang diilustrasikan sebagai makanan A. Jadi kita membeli makanan B, kita kehilangan kesempatan untuk membeli makanan A. Mungkin seperti itu. Bagus sekali Novia. Nah, biaya peluang juga muncul karena sumber daya ekonomi yang terbatas, sehingga manusia harus melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya, yang tentunya berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Pilihan yang dibuat akan menghasilkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Dalam perhitungannya, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa saja berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam pengambilan keputusannya, biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami oleh individu. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan soal biaya peluang? Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih contoh soal dari biaya peluang dan bagaimana cara pengerjaannya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, Puji. Nah, untuk pertanyaan tersebut mungkin tidak akan saya jawab secara langsung, tetapi Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan dari Puji. Jadi sistemnya nanti seperti ini.
Saya akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Setelah itu saya akan berikan beberapa soal dan kalian silahkan untuk menjawab soal tersebut. Saya akan beri waktu 30 menit untuk mengajarkan secara kelompok, dan untuk kelompoknya sendiri sebentar. Sajida dengan Novia, Uji dan Jalfa. Jadi setelah ini silahkan kalian langsung duduknya berkelompok. Nah, karena waktunya sudah habis, saya anggap pekerjaan kalian sudah selesai. Nah, oleh karena itu, saya meminta dari perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, dimulai dari kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya untuk soal nomor 2. Mangga kepada kelompok 1, saya persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menjawab soal bagian nomor 2. Soalnya ialah Randy merupakan lulusan perguruan tinggi dan ia ingin mencari pekerjaan. Ia diwawancarai di beberapa tempat, yaitu di perusahaan motor yang memperoleh penghasilan 3 juta per bulan, perusahaan elektronik yang memperoleh penghasilan 2.500.000 per bulan. Jika Randy memutuskan untuk bekerja di perusahaan elektronik, maka biaya uangnya adalah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menemukan jawabannya yaitu sebesar 3 juta ya, karena Randy memutuskan bekerja di perusahaan elektronik, maka ia meninggalkan pilihan bekerja di perusahaan motor. Dengan demikian, Randy meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan gaji sebesar 3 juta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi untuk opportunity cost atau biaya peluang telah Bapak sampaikan, dan kalian telah berpartisipasi aktif dalam kelas Bapak. Nah, mungkin sebelum Bapak tutup, mungkin Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini? Saya persilahkan. Saya Pak izin memberikan kesimpulan. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai biaya peluang. Biaya peluang ini muncul karena adanya sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas, sehingga manusia itu harus melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masing-masing tersebut. Dan pilihan yang dibuat juga akan mengakibatkan pengorbanan pada salah satu pilihan yang lainnya, sehingga akan timbul sebuah biaya peluang. Saya juga dalam pertemuan ini saya bisa menjawab pertanyaan karena saya juga melakukan kerja kelompok bersama teman-teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Uji yang telah menunjukkan. Nah, karena waktu juga sudah selesai, maka materi pun sudah selesai, pembelajaran sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di kelas Bapak. Sampai bertemu di pembelajaran ekonomi minggu depan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.